Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Adelia dengan NIM 0704201005, kelas Biologi 1, Stambu 2020, jurusan Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas akhir semester untuk mata kuliah Mikroteknik Hewan yang diampu oleh Ibu Sukri MSc. Topik kali ini yang saya bawa adalah mengenai pewarnaan untuk spesimen jaringan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke pewarnaan, kita harus tahu dulu tubuh hewan terdiri atas jaringan-jaringan atau sekelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Pada saat perkembangan embrio, jaringan mudah berdiferensiasi dan berspesialisasi menjadi 4 macam jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama pada organisme multiseluler, zigot, yang merupakan hasil fertilisasi dan akan membelah berulang kali sehingga menghasilkan jaringan embrional yang selanjutnya berdiferensiasi menjadi beberapa jaringan, antara lain adalah jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan penyokong, jaringan darah, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, mikroteknik merupakan salah satu ilmu biologi yang mempelajari tentang pembuatan preparat atau sediaan. Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode parafin. Metode parafin adalah suatu cara pembuatan sediaan baik untuk tumbuhan ataupun hewan dengan menggunakan parafin. Metode parafin merupakan metode untuk mengeraskan jaringan atau organ yang akan dibuat sediaan dengan metode irisan. Ada 3 macam metode untuk mengeraskan jaringan atau organ yang akan diiris, yaitu beku, metode Selodin, metode parafin, dan metode penanaman lengkap. Saat ini metode yang paling sering digunakan adalah metode parafin, karena hampir semua macam jenis jaringan dapat dipotong atau diiris dengan baik bila menggunakan metode parafin. Dalam pengamatan sel dan jaringan hewan atau tumbuhan sangat membutuhkan pewarnaan. Pewarnaan adalah step terakhir. Pewarnaan bertujuan agar dapat mempertajam atau memperjelas berbagai elemen jaringan, terutama bagian sel-selnya. Menyadari pentingnya pewarnaan, maka dalam kegiatan selalu diutamakan sitologi, histologi, dan mikroteknik. Pewarnaan akan mempermudah pengamatan sel atau jaringan di bawah mikroskop. Tidak semua organel sel mampu bereaksi dengan bahan pewarnaan yang sama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan komponen, penyusun, serta sifat setiap organel sel, dan setiap bahan zat warna mempunyai afinitas berbeda terhadap organel selnya. Masuk ke pewarnaan. Pewarnaan sendiri adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan tersebut menjadi kontras dan dapat dikenali dengan menggunakan mikroskop. Proses timbulnya warna pada jaringan yang diwarnai terikat dengan terjadinya ikatan molekul antara zat warna dengan jaringan tertentu. Zat warna yang terikat pada jaringan akan menyerap sinar dengan panjang gelombang tertentu sehingga jaringan akan tampak berwarna. Pewarna sel yang selama ini digunakan adalah safranin, eosin, dan methylene blue yang paling sering, tetapi zat kimia tersebut harganya relatif mahal dan bersifat karsinogenik. Zat karsinogenik dalam pewarna sintetis dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Zat warna sintetis perlu diganti seharusnya menggunakan zat warna alami untuk mengurangi masalah yang timbul. Nanti akan kita bahas apa perbedaan antara zat warna sintetis dan zat warna alami. Nah, adapun macam-macam zat warna histologi berdasarkan asalnya. Yang pertama ada zat warna alamiah. Zat warna alamiah didapat atau berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Misalnya zat warna hematoksilin dari hewan. Baru ada karmin dari Cakeus cacti atau insekta pada kaktus misalnya. Lalu ada zat warna sintetis. Zat warna sintetis adalah zat warna yang dibuat oleh manusia atau dibuat di pabrik.
Misalnya ada kristal violet, ada anilin blue, ada malasit green, safranin, dan lain sebagainya. Nah, kedua zat warna ini memiliki efek samping yang berbeda-beda pada penggunaannya. Misalnya zat warna sintetis yang kurang bagus untuk lingkungan. Lalu ada zat warna berdasarkan sifatnya. Zat warna berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua. Zat warna asam, yakni garam-garam dari asam pembawa warna dan radikal basa tak berwarna. Misalnya zat warna asam fusin dan zat warna eosin. Nah, zat warna asam ini cocok sekali kita pakai untuk jaringan-jaringan yang bersifat basah. Sedangkan yang kedua itu ada zat warna basa, garam-garam dari basa pembawa warna dan radikal asam tak berwarna. Misalnya basic fusion hematoksilin. Zat warna basa cocok sekali kita pakai untuk mewarnai jaringan-jaringan yang bersifat asam. Lalu, zat warna histologi juga dibagi lagi menjadi berdasarkan kemampuan. Contohnya ada zat warna substantif dan zat warna adjektif, di mana zat warna substantif mampu langsung mewarnai jaringan. Misalnya tuh eosin, safranin, fast green, Janus green. Dan zat warna adjektif yang berfungsi dengan baik bila dibantu zat lain. Misalnya zat mordan yang dapat membantu untuk zat warna hematoksilin. Lalu berdasarkan pengaruh zat warna terhadap objek juga dibagi lagi menjadi pewarna efektif dan difus, di mana hanya mewarnai satu atau beberapa jaringan saja untuk pewarna efektif. Misalnya zat warna yang dipakai itu toluidin blue untuk jaringan mesenterium yang jelas hanya granulanya saja. Untuk pewarna difus mewarnai seluruh jaringan, hanya daya serapnya tidak sama, misalnya eosin. Lalu, adapun cara penggunaan zat warna itu, yang pertama kita pakai bisa pewarna simultan. 2 atau lebih macam zat warna dipakai bersama-sama. Misalnya larutan malori, analin blue, dan orange G, di mana mereka ini bisa dipakai 2 macam pewarnaan dalam waktu yang bersamaan. Kalau pewarnaan suksedan itu 2 atau lebih zat warna diberikan bergantian, diselingi pencucian. Beda dengan simultan. Kalau simultan secara bersama-sama. Kalau suksedan dia harus diselingi dengan pencucian. Jadi kita pakai safranin, kita cuci, kita pakai fast green, kita cuci, kita pakai hematoksilin gitu. Bedanya. Lalu di situ saya ada memberikan tabel mengenai zat warna dan fungsinya. Dilihat jika jaringannya dinding sel berselulosa, zat warnanya itu yang cocok dipakai hematoksilin, fast green, anilin blue, dan asam fusion. Kalau jaringannya dinding sel berlignin, kita bisa pakai zat warna safranin dan kristal violet. Kalau jaringannya dinding sel berkutin, kita bisa pakai safranin, kristal violet, sama eritrosin. Kalau kita mau mengamati jaringan lumela tengah, kita bisa pakai besi hematoksilin, ruthenium red. Kalau mau lihat jaringan kromosom, kita bisa lihat iron hematoksilin, safranin, kristal violet, karmin, sama orsein. Mitokondria kita bisa pakai iron hematoksilin. Sitoplasma bisa pakai eosin, eritrosin fast green, orange G, atau gold orange. Kalau filamen fungi pada jaringan, kita bisa pakai ion hematoksilin, safranin, fast green. Kalau kita mau lihat vertebrata embryosilem, kita bisa pakai alum hematoksilin. DNA dan RNA methyl green chronin. Kalau kita mau pakai kelenjar ludah Drosophila, kita bisa pakai acetokarmin. Lalu ada epidermis hewan dan manusia, kita bisa pakai analin metiviolet. Lalu ada zat warna dan pelarutnya. Di situ saya sertakan tabel, ada zat warna, air, dan alkohol. Untuk masing-masingnya bisa dilihat seperti acid fusion. Untuk alkoholnya 70%, anilin blue 50%,
Bismarck Brown 70%, kristal violet nggak apa-apa, eosin Y 95%, erythrosin 95%, orange G 100%, safranin 50-90% alkohol, dan fast green 95%. Alkohol 95% gitu. Lalu selanjutnya ada hemactosilin dan eosin. Hemactosilin diekstrak dari kayu bulat Amerika yaitu Haematosolon campecanium. Hemactosilin berasal dari bahasa Yunani yaitu hematodek atau darah dan solon yaitu kayu. Hemactosilin akan mengikat inti sel secara lemah, kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Senyawa hemactosilin yang dipakai adalah bentuk oksidasinya yaitu hematin. Proses oksidasi senyawa hemactosilin ini dikenal sebagai repenning dan dapat dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawaan yang bertindak sebagai oksidator seperti merkuri oksida, hidrogen peroksida, potasium permanganat, dan sodium iodat. Hematin akan mengikat molekul yang bermuatan negatif. Material kromatis dalam inti sel bermuatan negatif, sehingga hematin akan berikatan dengan material kromatid di dalam inti sel. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa kromatid pada inti sel mempunyai sifat asam dan akan menarik zat warna yang bersifat basah. Hemactosilin alum adalah kelompok yang paling sering digunakan di dalam pewarnaan histopatologi dan menghasilkan pewarnaan nukleus yang baik. Mordannya adalah aluminium, biasanya dalam bentuk tawas potas atau aluminium potasium sulfat atau amonium tawas. Untuk pewarnaan hemactosilin jaringan secara rutin yang paling banyak digunakan adalah Ehrlich, Mayer, Harris, Gill, Cole, dan Delafield. Hemactosilin karazi kadang-kadang digunakan, terutama untuk potongan beku. Sedangkan eosin adalah pewarna sintetis yang termasuk golongan xanthin. Eosin bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin adalah counterstain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan orange. Eosin juga mewarnai inti sel yang telah terwarnai hemactosilin dari biru menjadi berwarna ungu. Eosin yang tersedia dalam bentuk komersial diantaranya adalah eosin Y. Eosin berwarna kekuningan dan larut di dalam air. Namun, yang paling banyak digunakan dan digabungkan dengan hemactosilin adalah eosin Y. Sebagai pewarna sitoplasma, eosin biasanya digunakan dalam konsentrasi 0,5-1% di dalam aqueous. Kristal timol ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kemudian ditambahkan sedikit asam asetat, kira-kira 0,5 ml dalam 1000 ml zat warna untuk mempertajam pewarnaan. Diferensiasi terjadi ketika pencucian dengan air keran dan ketika dilakukan dehidrasi dengan alkohol. Intensitas perpaduan warna H dan E ditentukan oleh kita sebagai pengamat. Keseimbangan warna harus bisa dilihat ketika preparat tersebut diperiksa di bawah mikroskop. Adapun prosedur pewarnaan hemactosilin dan eosin sebagai berikut. Yang pertama, kita harus pakai prinsip inti yang bersifat asam akan menarik zat larutan yang bersifat basah sehingga akan berwarna biru. Sitoplasma bersifat basah akan menarik zat larutan yang bersifat asam sehingga berwarna merah. Nah, cara kerjanya yang pertama deparafinasi dengan mencelupkan kaca benda yang telah ada kopus tersebut dalam silol selama 15 menit sampai parafin yang terdapat di kopus larut. Setelah parafin hilang, silol dihisap dengan tisu atau dilap dengan tisu, lalu dicelupkan dengan alkohol paling tinggi terlebih dahulu 96%, lalu diturunkan ke 90%, lalu diturunkan lagi ke 80%, diturunkan lagi ke 70%, lalu diturunkan lagi ke alkohol 60%, diturunkan lagi ke alkohol 50%, diturunkan lagi ke alkohol 40%, diturunkan atau dicelupkan lagi ke alkohol yang lebih rendah 30%, dan terakhir ke aqueous. Lalu selanjutnya dimasukkan ke Ehrlich hemactosilin selama 3-7 detik dan selanjutnya dicuci dengan air mengalir selama 10 menit. Setelah itu dicelupkan ke dalam aqueous alkohol 30%, lalu ditingkatkan ke 40%, lalu 50%, ke 60% dan ke 70%.
Kemudian dimasukkan ke dalam eosin Y selama 1-2 menit. Selanjutnya dicelupkan ke alkohol 70%, 80%, 90%, 96%. Kemudian dikeringkan menggunakan kertas saring atau tisu. Nah, selanjutnya slide direndam dengan silol selama 30 menit. Slide yang basah, silol ditetesis secukupnya dengan ethylene, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya diletakkan di atas hot plate semalaman supaya ethylene mengering. Nah, saat kita menggunakan hemoktosilin dan eosin, kita bakal banyak sekali menemui permasalahan atau troubleshoot yang akan kita hadapi. Misalnya masalahnya hiperkromatik. Penyebabnya tuh hemoktosilin yang terlalu kuat konsentrasinya. Hemoktosilin Haris tanpa asam asetat misalnya. Nah, cara ngatasinya gimana? Gunakan hemoktosilin yang konsentrasinya lebih rendah. Encerkan 3:1 dengan etilen glikol. Persingkat waktu pengencerannya. Diferensiasi dengan HCl 0,25%. Nah, waktu pewarnaan yang terlalu lama, kurangi waktu pewarnaan. Diferensiasi HCl yang tidak memadai, gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Agen diferensiasi sudah menurun kualitasnya, ganti jadi yang lebih sering gitu. Atau masalahnya hipokromatik, penyebabnya penurunan kualitas hemoktosilin, cara mengatasinya ganti hemoktosilinnya. Atau pewarnaannya terlalu singkat, penyebabnya cara mengatasinya tingkat waktu pewarnaannya. Diferensiasi yang berlebih, gunakan konsentrasi HCl yang lebih rendah. Lalu pemotongan yang terlalu tipis, potong yang lebih tebal dan tingkatkan waktu pewarnaan. Misalnya penyebabnya air mengalir yang asam atau jarang, gunakan Aquades. Atau penyebabnya klorin pada air mengalir atau jarang, gunakan Aquades. Bluing pada air mengalir yang asam, gunakan Scotch Tap Water atau TWS. Nah, jika warnanya salah atau ungu muda, penyebabnya itu bisa jadi karena bluing terlalu singkat. Cara mengatasinya perpanjang waktu bluingnya. Atau penyebabnya larutan bluing yang menurun kualitasnya. Cara mengatasinya bisa diganti larutan bluing setiap hari. Atau penyebabnya tidak ada filter biru pada mikroskop. Cara mengatasinya gunakan mikroskop daylight yang mempunyai filter biru. Atau warna salah atau abu-abu mewarnai pengotor, penyebabnya gunakan hemoktosilin yang tersertifikasi atau buat hemoktosilin yang segar. Atau masalahnya warna salah coklat, terlalu banyak agen yang teroksidasi mungkin penyebabnya. Cara mengatasinya gunakan yang lebih rendah, 0,1 gram per gram hemoktosilin. Atau penyebabnya oksidasi yang terlalu berlebih pada paparan udara yang terlalu lama. Kita bisa simpan dengan tertutup yang bertujuan agar menghindarkan paparan udara langsung. Atau masalahnya mewarnai sitoplasma. Penyebabnya itu kurang waktu diferensiasi dengan HCl. Cara mengatasinya tingkatkan lagi diferensiasi, kurangi waktu pewarnaan atau encerkan. Atau penyebabnya sitoplasma yang banyak mengandung RNA. Nah, misal lagi masalahnya hiperkromatik, penyebabnya perkiraan yang berlebihan. Cara mengatasinya sesuaikan perkiraan. Atau penyebabnya pembilasan dengan alkohol yang tidak cukup, tingkatkan waktu bilas, celupkan lebih banyak. Diferensiasi HCl yang tidak memadai, gunakan konsentrasi HCl yang lebih tinggi. Baru ada hipokromatik, misalnya masalahnya penurunan kualitas eosin, ya ganti eosinnya. Ada pewarnaan terlalu singkat, tingkatkan waktu pewarnaan 2 kali lipat. Atau masalahnya yang ditemui itu warna salah jadi ungu muda. Sitoplasma telah mempertahankan warna hemoktosilin yang diduplikasi secara regresif dan baru terdiferensiasi sebagai pembilasan alkohol yang tidak cukup. Gunakan hemoktosilin yang progresif atau tuntaskan proses diferensiasi. Gunakan 3 alkohol konsentrasi 95%, celupkan masing-masing 10 kali. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.